Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita puji lalu disesena Allah Subhanahu wa taala, yang mana di subuh pertemuan ketiga kita dalam uraian pembahasan kajian tasawuf. Semoga kajian kita ini membawa berkah. Jujur saya katakan bahwa dalam pengajian tasawuf ini saya juga cukup hati-hati. Beda kalau saya mengantarkan ceramah lepas, karena dalam kajian tasawuf ini yang kita mau sentuh adalah kalbu. Karena kapan kalbu tidak tersentuh, maka akal secara ilmu akan menimbulkan perbedaan, sehingga nafsiyah yang ada pada diri kita akan berteriak, akan memberontak, sehingga muncul perbedaan yang cukup signifikan. Materi kita pada kesempatan ini, pertanyaan yang ada dalam kalbu kita: perlukah Ramadan kutemukan? Dan kita tanyakan kita, perlukah Ramadan saya temukan? Kalau aktivitas Ramadan, suasana Ramadan kita ada di dalamnya. Kenapa kita katakan ada di dalamnya? Karena ego, jiwa, nafsu tetap melekat pada diri kita. Kenapa kita bertanya demikian? Perlukah Ramadan saya temukan? Ramadan kalau berasal dari kata Ramadan, artinya membakar tuntas. Dia bakar tuntas, dia habiskan tanpa kurang. Jadi kalau Ramadan kita temukan, maka semua nafsiyah yang ada di dalam tubuh kita ini dipadati. Kenapa di dalam nafsu kita, nafsiyah kita, yang dibakar tentu adalah ego kita. Yang dibakar bukan jasa dia, tapi yang dibakar Ramadan adalah ego manusia.
tidak hati-hati, maka ego ini yang akan mengendalikan. Dalam kitab ini, yang ini pun adalah cerita Israelian, tapi tidak apa-apa kita sampaikan di forum yang berkah ini. Semoga Allah merahmati kita, karena majlis yang dihadiri oleh malaikat ada dua, yaitu orang yang berzikir di dalam majlis itu. Kemudian yang kedua adalah ta'lim muta'alim, orang yang belajar. Satu ketika jiwa kita, yang dikatakan jiwa adalah ego kita, akal, kalbu, ruhani kita. Satu ketika jiwa dipanggil oleh Allah untuk menghadap, jiwa kita dipanggil oleh Allah. Jadi sebelum diciptakan alam semesta ini, sudah ada jiwa, sudah ada ego, sudah ada akal, sudah ada kalbu dan ruh. Allah perintahkan kepada jiwa, jiwa, akmil. Tapi jiwa itu menolak. Bahkan jiwa itu bertanya, mana Anda? Kamu siapa? Jiwa kita bertanya, mana Anda? Jadi dia tidak mengenal Tuhan. Allah memanggil yang kedua kalinya akmil, anggolokor jiwa. 3 kali tidak menoleh. Maka Allah pun merubah jiwa itu menjadi kelaparan. Setelah jiwa itu merasa lapar, baru ia kembali menghadap kepada Tuhannya. Lalu, jiwa, karena ia dalam keadaan lapar, maka ia pun menghadap kepada Tuhannya. Jadi ibaratnya dalam jasmania kita ini, dalam tubuh kita ini, ada jantung, ada otak, ada paru, satu kesatuan. Jika salah satu di antaranya ada yang sakit atau ada yang bermasalah, itu tentu akan menimbulkan problem. Jadi organ-organ dalam kitab ini dimaksud dalam kitab tasawuf ini organ-organ vital zahir yang zahir pada diri manusia, yaitu ada 4. Yang pertama akal itu sendiri, kemudian jiwa kita, kalbu dan ruh. Yang rohania kita adalah kalbu dan ruh. Majelis pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi jiwa lapar, baru ia menghadap, lalu buka Allah, baru dia ingat, karena dalam keadaan lapar, baru dia kembali, baru dia sadar. Ruh kita adalah ruhullah, jadi bukan satullah, karena kita tidak boleh berpikir tentang satnya Tuhan. Tapi ruh kita adalah ruhullah. Tapi ruh kita Allah telah celupkan, apakah
itu adalah danau ataupun sumur ataupun telaga, bahkan syahwat nafsiyah, syahwat kita itu telah dicelupkan. Sekalipun itu ustaz, jadi kita juga tidak bisa mengkultuskan ustaz. Sekalipun dia bergelar ustaz ulama, karena dia juga muslim, dia telah dicelupkan jiwanya. Beda dengan Nabi. Jadi Nabi memang telah dijaga, telah dibersihkan. Justru tidak heran kalau ada ustaz yang menyimpan dari agama. Jadi sekarang banyak kita dapati, kita kenal dia bisa baca kitab, digelar ustaz, tapi jiwanya, nafsi yang ada pada dirinya telah membelenggu, dibelenggu oleh nafsu yang ada pada dirinya, bahkan tidak segan-segan mengkafirkan orang, tidak segan-segan memarah-marahi orang, menyalahkan orang, bahkan mengata-ngatai orang, kamu ahli bid'ah, kamu ahli neraka. Itulah kehati-hatian yang ada pada seorang sufi. Itulah kehati-hatian yang ada pada ahli fikir. Jadi semua adalah mengontrol nafsu yang ada pada dirinya yang telah terbelenggu dengan keinginan yang ada pada dirinya. Ramadan, inilah yang kita rindukan. Dan Ramadan tidak mau berlama-lama dengan kita, hanya karena Ramadan tunduk kepada Tuhannya atas permintaan nur ruhani Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umur umatnya jarang lebih daripada 100 tahun. Itu pun kalau sudah di atas 90, 80, 90 rata-rata nativnya itu sudah kembali seperti bayi yang butuh perhatian, karena jasa dia, ruh yang ada pada kita, kalau bukan terlatih dari awal, tidak terlatih di awal mengenal apa itu Islam, maka di akhir, di waktu ruh jasadnya, jasad dia, nafsu yang ada pada dirinya akan ikut seperti biasanya. Oleh karenanya, kenapa Ramadan kita jaga? Jadi yang secara umum telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, pernah juga saya singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa puasa secara fisik banyak orang bisa melakukan. Puasa secara fisik, anak-anak yang baru belajar pun bisa melakukan. Tapi bagaimana dengan puasa jiwa, puasa rohaniah kita? Bagaimana mempuasakan jiwa kita terhadap nafsu yang ada
pada diri kita. Di era digital modern seperti sekarang ini, hanya dengan 2 jari akan bisa menimbulkan kehancuran yang sangat luar biasa. Kalau di zaman-zaman dahulu, saya katakan zaman dahulu, di tahun 90-an saya mengukur diri saya. Tahun 90 saya sudah berada di Mesir, dan pada waktu itu belum ada handphone. Jadi kalau kita menjelek-jelekkan orang, yang tahu hanya dalam komunitas ini. Tapi di era sekarang, kalau kita mau cederai orang, hanya 2 jari tombol-tombol medsos sekarang. Berapa banyak yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Berapa banyak orang yang pernah kita ghibah? Yang dimaksud ghibah adalah menceritakan kejelekan orang lain, dan itu betul. Contoh, itu RTA betul dibilang apa bukan, tapi aku tuh kuenya kue tak 2000 nggak beli di Dayak, situ Cibubur. Betul, tak 20 website, bahkan tak 1000. Tapi ada tombol-tombol yang bersama dengan RT ini. 10.000 anggarannya 1 dolar, nggak kasih jadi 5.000. Berapa banyak orang yang membaca bagi-bagikan, dan itu akan menjadi jasa dia, kita akan terhalang, tertutup pintu nur. Itu masih kita anggap sepele. Itu bahayanya menggibah. Bahkan beberapa kitab, gibah itu lebih berat dosanya daripada berzina. Jadi dialai autokan, diambil satu keberkahan Ramadan. Semoga ini dibakar di bulan ini. Semoga di Ramadan ini dibakar. Biasa orang mengatakan bahwa ibu-ibu itu begitu, tapi sekarang justru terbalik. Laki-laki juga banyak hobi menghina, apalagi di atas kelasnya, fitnah. Jadi salah satu bentuk bagaimana kita mengupayakan Roma membakar semua dosa-dosa yang selama ini kita tidak tahu, maka ego kita tundukkan untuk selalu ikut ta'lim, selalu ikut ta'lim, belajar, mendengar dan memahami. Karena kita tidak tahu apakah ta'lim itu terakhir saya ikuti, dan akankah Ramadan yang akan datang saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang ada pada kalbu kita, itulah yang dilirik oleh Allah. Jadi biar kita masrur ini, tapi kalau kita mengatakan kita kaya, maka akan menjadi nafsu bagi kita. Tapi biar yang disedekahkan 1 biji kurma, tapi karena niatnya mau memberikan yang terbaik, maka itulah yang dilirik oleh Allah. Oleh karenanya, hati-hati bermain dengan kalbu. Karena mulanya biasa-biasa saja, tapi karena dimasukkan dalam hati, maka hati akan bergejolak. Dan kapan didengar oleh Allah, itu akan juga jadi beban bagi kita. Oleh karenanya kekuatan niat. Jadi dalam hati ada niat.
Jadi kalbu kita menempatkan posisi niat nawaitu kita. Ada akad tata. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi ada yang berpendapat tidak perlu menzahirkan. Nah, istri Allah Ta'ala mengatakan kami sembahyang. Tapi secara fikih, secara ilmu pengetahuan kan niat kita. Jadi berniatlah dalam kalbu itu yang baik-baik. Kapan ada sesuatu yang dikerjakan oleh akal karena dorongan nafsu, maka kalbu kita akan mengerem, akan memberikan peringatan, sinyal-sinyal sehingga kita bisa mengurangi langkah tersebut. Kalau ada orang hobi merokok, tidak bisa spontanitas langsung disuruh berhenti, tapi pelan-pelan. Itulah biasanya akhwat yang mengancam ikhwan laki-laki, saya tidak mau sama kau kalau tidak berhenti itu merokok. Tidak bisa juga, sama dengan orang kecanduan. Kalau hobinya anak hobi mak domeng, nanti merasa nyaman kalau mak domengi, ya, tidak dikurangi, bagaimana. Dan puasa itu, apakah puasa itu membuat orang lapar? Coba bandingkan, justru yang sarapan di pagi hari, kita sarapan makan pagi, justru biasa kalau kita sudah sarapan pagi jam 11 mengurus kalau makan. Tapi bagaimana orang yang berpuasa? Jadi itulah ada makna tersendiri dalam puasa kita. Yang merokok mampu karena dorongan jiwa nawaitu yang ada dalam kalbu sudah menyiapkan, sudah bercinta, sudah bersolat, sudah berhubungan dengan sang pemilik ruhaniah, sang pemilik kalbu, maka ia mampu. Dan tidak mungkin dia sembunyi-sembunyi lo minum. Tidak mungkin dia diam-diam pergi minum atau apa kemudian puasa. Tapi karena diawasi oleh kalbu, diawasi oleh niat, maka ia melakukan yang terbaik. Majelis subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kekasih Allah adalah orang yang menjadikan Ramadan sebagai kontrol sistem yang ada dalam tubuhnya. Bahkan anak-anak muda pun demikian, jalan itu menjadi kekasihnya Allah. Tapi tentu kalau ia lepas dari menjadi kekasihnya Allah, kalau bukan menjadi kekasihnya Allah, akan menjadi kekasih setan. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan kalbunya, tidak peduli dengan apa yang ada dalam dorongan hatinya, maka tunggu dia akan menjadi kekasihnya setan. Ya, jadikanlah Ramadan bukan hanya sekedar zahirnya saja kita tidak makan, tidak minum, tapi jadikanlah Ramadan sebagai kontrol nafsu kita bahwa saya berpuasa. Jadi kalau ada orang yang kata-katain kita, kalau secara jiwa tentu kita akan marah, tapi secara nafsiyah mampu dan kita menahan. Misalnya ada di grup kata-katain, itu ibu aku saya lihat begini. Kapan kontrol kalbu nur yang ada dalam hatinya tidak terkendali, lo menjatuh, dia balas. Tapi apakah kita mampu mengatakan anak
Saya puasa, saudara, misalnya ada di dalam grup macam-macam, itu suaminya anu. Cukup kita jawab, mampu tidak kalau kita memerintahkan kepada jasad kita untuk menjawab, saya lagi puasa Ramadan, saya lagi sakit. Kalau itu yang mampu, maka itu proses untuk menyatukan antara akal, jasad dan ruh kita sedang dalam jalan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikit lagi kita coba saya jawab. Jadi untuk menata keegoan kita, tentu yang dibutuhkan adalah cahaya. Cahaya itu ada dalam kalbu kita, tak kala kita sentuh dengan kalamullah. Karena kalamullah adalah wahyu Allah yang kita baca. Paham tidak paham pemaknaannya, jika itu kita lakukan dengan ikhlas, maka itu akan menjadi kekuatan yang positif bagi kita. Salah satu contoh, nur basmalah, cahaya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau itu kita lakukan dengan rohania kita, dengan kalbu kita, maka akan mampu menolak semua yang akan jahat, yang akan merusak tubuh kita ini. Dengan nur basmalah. Dan nur basmalah jika kita lakoni, maka akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya dalam fikih, segala sesuatu yang akan kita lakukan, maka mulailah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kegelisahan yang sering muncul pada diri kita, gelisah. Saya pun juga baru belajar. Usia saya 52 tahun Agustus nanti. Dan saya pun terus belajar karena nafsia yang ada pada diri saya juga terkadang masih lepas kontrol. Oleh karenanya kegelisahan yang paling berat yang kita rasakan itulah azab dunia. Kenapa kita gelisah? Karena masih selalu mengandalkan kedua kekuatan daripada jiwa kita, tidak pernah mengandalkan kekuatan Sang Pencipta dari segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang ada pada diri kita, kalbu yang ada